Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 8 di pertemuan ke-7, 8 Maret 2021. Pak Guru menjumpai kalian hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan harapan Pak Guru selalu kita mentaati aturan pemerintah kemanapun kalian pergi, harus menggunakan masker dan hindari kerumunan. Anak-anakku sekalian, kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama kita berdoa. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini adalah pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Sekali lagi, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi nanti, Pak Guru mengingatkan bahwa kalian kelas 8 diharapkan ke depan menjadi generasi penerus bangsa yang penuh dengan kejujuran. Dan jadikanlah jujur itu sebagai karakter kepribadian kalian. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Sekali lagi, mampu menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Sampailah kita kepada pembahasan materi. Yang pertama yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan pengertian redistribusi pendapatan. Artinya adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok masyarakat miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan negara yang lain. Nah, redistribusi pendapatan ada dua bentuk. Yang pertama, redistribusi vertikal, yaitu dari orang kaya ke orang miskin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk redistribusi vertikal ini tidak dilakukan orang per orang, tetapi orang per orang membayarkan kepada negara dalam bentuk pajak, dalam bentuk retribusi atau pungutan-pungutan lain, lalu nanti negara akan menyalurkan kepada kelompok orang miskin. Itulah yang dimaksudkan dengan redistribusi vertikal. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana bentuknya di masyarakat pada saat ini? Kalian bisa melihat banyak sekali masyarakat miskin, putra-putrinya yang bebas membiayai pendidikan. Banyak sekali masyarakat miskin yang putra-putrinya, termasuk mereka sekeluarga, yang bebas membiayai pembayaran BPJS. Artinya mereka memiliki BPJS tetapi negara yang membayar. Nah, itulah tadi yang berkaitan dengan redistribusi vertikal. Kemudian yang kedua, yang B, redistribusi horizontal, yaitu transfer antara kelompok masyarakat. Nah, juga sama tadi, transfer ini masyarakat membayar kepada negara, kemudian nanti terjadi pengiriman transfer antara kelompok masyarakat. Nah, kalau bahasa lainnya di luar sana sekarang ini ada namanya dana bergulir. Dana bergulir yang dicanangkan pemerintah itu melalui program pemerintah, dia mengucurkan dana pada kelompok masyarakat tertentu, kemudian nanti setelah masyarakat itu dianggap sudah mapan, dana itu akan dipindahkan ke kelompok yang lain. Nah, kemudian sebagai bukti contoh misalnya ada kelompok masyarakat
laki-laki misalnya, kalau dari jenis kelamin ada masyarakat kelompok wanita. Nah, tentu saja dalam kegiatan ini ada yang sifatnya kegiatan-kegiatan hanya dibolehkan kelompok wanita saja. Ada kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki saja. Atau kelompok-kelompok yang lain. Organisasi-organisasi tertentu, organisasi kemasyarakatan. Jadi ini juga membutuhkan kucuran dana dari pemerintah untuk membangun dan mengelola kelompok-kelompok masyarakat yang dimaksud. Yang kedua yang kita bicarakan saat ini adalah program redistribusi untuk pemetaan distribusi pendapatan di Indonesia. Program-program pemerintah berkaitan dengan redistribusi adalah yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Jadi artinya untuk masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut dengan masyarakat miskin. Yang B, yang kedua, program kredit lunak. Itu diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha. Kredit lunak ini bisa dikelola oleh masyarakat itu secara terus-menerus, kemudian nanti akan dikembalikan kepada negara. Kemudian bisa juga dana itu dikelola oleh kelompok masyarakat, kemudian dipindahkan kepada kelompok masyarakat yang lain, yang disebut tadi dengan dana bergulir. Yang ketiga atau C, program pengembangan usaha kecil. Itu di luar sana sudah banyak kalian melihat, kalian menjumpai. Yang D, program kerjasama dengan swasta dan luar negeri. Jadi dalam hal ini ada pengusaha-pengusaha swasta, kemudian juga pemerintah bekerja sama dengan negara luar. Dengan hal ini tujuannya adalah untuk membangun ekonomi masyarakat. Dan yang keempat atau E, penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Tentu saja hal ini di masyarakat bukan merupakan hal baru, kita berbicara masalah penegakan hukum. Kemudian juga adalah keadilan ekonomi. Nah, Pak Guru hanya bisa mengambil contoh sedikit menyangkut keadilan ekonomi karena ini merupakan program pemerintah. Keadilan ekonomi yang dimaksud adalah di wilayah Indonesia yang luas ini tentu saja memiliki masyarakat yang ekonomi lemah, maka kebijakannya sama. Kebijakan untuk masyarakat yang ekonomi lemah di ibu kota negara Jakarta sana, sama juga dengan kebijakan untuk masyarakat ekonomi lemah yang ada di ujung timur Indonesia sana, atau ujung utara Indonesia dan ujung selatan Indonesia. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, subsidi seperti contohnya adalah subsidi pupuk untuk masyarakat petani. Kemudian yang kedua, pengenaan pajak. Contoh, seorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak 10% dari harga barang mewah tersebut. Anakku sekalian, demikian tadi penjelasan Pak Guru, walaupun singkat, mudah-mudahan kalian menyimaknya dengan baik dan jadikan itu sebagai ilmu pengetahuan kalian dan juga diharapkan dapat memperluas wawasan kalian semua. Dan pada kesempatan ini, Pak Guru mengirim tugas untuk kalian dan bisa kalian mengerjakannya dengan baik. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan redistribusi vertikal. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan redistribusi horizontal. Yang keempat, jelaskan pengertian pajak.
Dan yang kelima, jelaskan pengertian retribusi. Kerjakan ini dengan baik dan lengkapi semua identitas kalian pada lembar jawaban kalian. Terima kasih. Itulah tugas yang Pak Guru berikan kepada kalian semua hari ini. Kerjakan dengan baik, dan pesan Pak Guru, selalu kita menjaga kesehatan dan selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian sampai pada hari ini. Dan anak-anakku sekalian, akhirnya Pak Guru menyampaikan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada pelajaran yang sama pada waktu yang akan datang. Salam sehat.